Shalom. Haleluya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan malam hari ini untuk datang di tempat ini. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak, kita siapkan hati kita. Kita nyatakan Tuhan, kami bersungguh-sungguh malam hari ini. Kami membawa setiap persoalan hidup kami kepada-Mu. Legakan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau hanya dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Hanya dekat Engkau Tuhan. Kami dimampukan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
dalam kuasa Roh Allah. Bapa surgawi, terpuji-pujilah namamu, terpuji-pujilah Engkau Bapa yang kudus yang bertakhta dalam kerajaan surga. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam ini, memberkati kami, menolong kami, memimpin, menguatkan kami semua yang sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih Bapa surgawi, terpuji Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyadari segala kekeliruan kami selama seminggu ini. Isi hati kami, pikiran kami, tindakan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon darah Yesus menyucikan, menguduskan kehidupan kami, membawa kami masuk di dalam hadirat Tuhan pada malam ini. Terima kasih Bapa surgawi, terpuji Tuhan. Kami yang terlibat dalam pelayanan pada malam ini, urapi kami pengurapan khusus yang daripada Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa surgawi, terpuji Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, haleluya, jemaat Tuhan yang datang, menolong urapi mereka juga dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka roh ketenangan ketika mereka mendengarkan, haleluya, dan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa surgawi, terpuji Tuhan. Apabila ada kuasa si jahat yang ingin mengacaukan kami, mengacaukan pikiran kami, hati kami tolak kuasa itu di dalam nama Yesus, pergi jauh-jauh. Kami mengundang roh Tuhan, haleluya, hadir bersama-sama dengan kami, melawat ibadah kami. Terima kasih Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepada kami dan kami habiskan ibadah ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Kita percaya malam hari ini kita tidak lelah, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan, kita menari melompat untuk Tuhan. Thank you.
berfirmanlah kepada kami, telinga kami siap mendengar. Oleh sebab itu Tuhan, berilah kami telinga sebagai seorang murid, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa rencana Allah dalam hidup kami. Bapa surgawi, firman-Mu yang menuntun kami, yang memberitahukan kepada kami, supaya kami berhati-hati di dalam hidup ini, supaya kami jangan hidup sembarangan saja, tetapi kami hidup dan tertib membawa pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami memahami hal ini semua. Berkati kami semua Tuhan, berkati pikiran kami, berkati hati kami. Biar hati kami seperti tanah yang subur dan baik untuk ditanam benih kebenaran di atasnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami membuka hati kami lebar-lebar bagi firman Allah. Terima kasih Bapak surga terpuji. Tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus lawat Tuhan setiap pribadi pas pribadi pada kami, sebab kami suka kepada firman. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak. Puji Tuhan. Ya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Agus ya. Ya, sudah datang bersama-sama dengan kita pada malam ini, bergabung bersama-sama dengan kita. Siapa Pak Agus ini? Adalah jemaat atau GSI dari Surabaya. Ya, dari Surabaya. Ya, puji Tuhan. Jadi dia sudah bersama-sama dengan kita daripada malam ini. Mengapa dia ada di sini? Karena dia ada tugas ya. Dipindahkan karena tugas di Kota Pontianak. Puji Tuhan. Yesus berkati. Ya, apa itu? Ya, beri salam kepada beliau. Ya, beri salam. Pak Agus, ya dari Surabaya, Ya. Baik. Kemudian kita juga bersyukur kepada Tuhan. Ada juga jemaat yang dari gereja SCI siapa Untang, di bawah Grace. Siapa namanya Grace? Gesti. Ya. Beri salam kepada baik. Ya, kemudian satu. Ada cowok satu om. Nah, siapa lagi? Cowok. Oh iya. Ya di bawah itu, bawah Polina. Itu om. Oh iya. Ya, saya bertanya namanya siapa berade? Siapa namanya? Ya, namanya itu Ricky. Hah? Ricky. Beri salam kepada dia. Yang Ini udah om. Oh sudah tadi. Enggak, hari Jumat dia udah datang. Oh hari Jumat sudah datang. Baik, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita senang bisa kita bisa berkumpul dalam komunitas ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat memberkati saudara semua. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya masih firman Tuhan tadi pagi. Mengapa firman Tuhan ini, saudara? Pada hari Jumat yang lalu, kami akan berbicara itu di salah satu jemaat, ya, bukan jemaat kita, tapi jemaat yang lain. Tapi ya, itu saya kaget gitu, saya kaget. Hati-hati Pak di rumah itu. Kenapa? Karena itu mereka itu dukung. Dan ketika istri saya masuk di dalam rumah itu, ternyata bahwa memang ada patung-patung yang di belakang itu bukannya satu patung, banyak patung di situ. Dan ceritanya bahwa patung itu ada dibuat mata itu sehingga bisa bergerak gitu. Ya, suatu saat bisa bergerak. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, dan saya tanya bahwa apa itu jemaat ini apa? Bergereja di mana?
gereja mereka adalah gereja Pentakosta. Wah, saya bilang bahwa apa ya? Setelah ke-12 pas kalau. Jadi saudara Bapak, kita harus berhati-hati. Ya. Dikuasai, kalau sudah dikuasai oleh roh jahat, sangat sulit. Sangat sulit. Ya. Kalau sudah dikuasai oleh roh jahat, sangat sulit, saudara. Bisa itu tayangkan. Ya. Ya. Hidup jadi sulit ketika dikuasai roh jahat. Kalau sudah dikuasai oleh roh jahat, saudara, aduh, kita banyak masalah dalam kehidupan. Tadi salah satu jemaat kami tadi bawa itu keluar kita ini jemaat baru itu ketika keluar dari ibadah kita bawa dia itu dulu minum dulu, dan dia mengatakan bahwa dia takut. Kepada siapa kamu takut? Saya takut apa itu? Kepada orang yang dia pinjamkan uang 200 juta. 200 juta. Karena orang ini pernah dia cekek lehernya. Cekek. Pada waktu dia cekek leher, dia minta ampun. Minta ampun, tolong saya. Baru dia lepaskan ibu itu. Nah, sekarang dia mengancam, saya apa itu kembalikan uang kamu, tetapi datang dengan sendiri. Dan dia takut, nanti dia cekik saya, nanti bisa mati saya. Itu apa itu di dalam hati. Saudara, bahwa saya bilang sama dia, tidak akan mampu itu semua. Kalau kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, kamu tidak akan mampu. Tetapi kalau kamu berdua hati, bisa tembus. Oleh sebab itu, kamu harus berpikir positif, ya, berpikir positif. Harus isi hidupmu dengan firman Allah. Saya katakan sama dia, kamu mulai menghafal firman Tuhan. Saya ingatkan sama dia bahwa Tuhan adalah kepala akan kekuranganku itu. Dia akan memberikan aku di atas bukti itu dan untuk aku kaya tanah. Itu harus kamu hafal. Dan kamu ucapkan tiap-tiap hari. Bangun tiap-tiap bangun kamu ucapkan. Mungkin mau tidur juga ucapkan lagi. Ya. Ketika kamu apa itu mengucapkan firman Allah, nanti terbentuk iman kamu. Kalau kamu sudah biasa mengucapkan firman Allah. Itulah sekali juga saya katakan kepada kita, kamu harus mengucapkan firman Allah bro, tiap-tiap hari, supaya terbentuk imanmu. Yang terbentuk imanmu. Dia mengatakan bahwa saya akan hafal. Ya, saya akan hafal. Saya bilang bahwa aku tahu kamu apa itu. Karena orang ini menurut kesaksian Ari bahwa orang kaya kan? Betul ya? Orang kaya dari tadinya orang ini, tetapi karena dia apa itu ada masalah di dalam rumah tangganya, lalu apa itu diusir dari rumah. Setelah diusir dari rumah, dia tinggal lontong lantung. Nah ketika dia lontong lantung, saudara, dia pun sebenarnya juga dia mau minta kita bawa apa itu, ada nggak apa itu satu kamar apa itu untuk saya. Tapi saya bilang bahwa apa itu jangan dulu. Dan kita juga sudah terisi semua kamar-kamar ini, anak-anak juga. Jadi saya bilang bahwa hanya beberapa kamar juga di sini sudah terisi semuanya. Jadi saya bilang bahwa pokoknya apa itu, hafal firman Tuhan ini. Kamu harus apa itu ucapkan tiap-tiap hari. Pokoknya kamu apa? Kamu teringat, kamu ucapkan lagi, gitu. Kamu teringat, ucapkan lagi, begitu. Ya seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa saya akan lakukan hal itu. Nah, saya katakan bahwa apa itu? Saya tahu bahwa mengapa kamu apa itu tinggal di rumah hukum.
tinggal di rumah itu? Menurut pemikirannya, kenapa dia tinggal di rumah itu? Nah, orang ini Mencari perlindungan. ya, betul. Karena minta perlindungan. Minta perlindungan. Saya bilang salah besar. Kalau kamu minta perlindungan dari kuasa roh jahat itu, kamu terus dalam hidup ketakutan terus. Seharusnya kamu harus keluar dari rumah itu. Keluar dari rumah. Kamu harus sewa tempat. Dan apa itu mamanya bilang bahwa apa itu kamu sewa tempat ya apa itu di Gajah Mada, kira-kira 700 miliar per Bulan. 700 miliar. Dia apa itu istri saya. Kalau mamanya dia apa itu suruh dia minta apa itu tinggal di kos 700.000 berarti keluarganya cukup mampu itu, cukup mampu. Ya. Lebih baik tinggal di situ. Dan kamu datang dalam ibadah, datang dalam persekutuan, datang ke KKA. Saya jamin kamu pasti kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi saya tidak tahu apakah dia masih belum atau dia hatinya masih belum tenang. Ya, secara psikologis memang itu orang-orang yang sudah betul sudah hidup di dalam lingkungan semacam itu. Kita melihat ini gambar yang di atas itu. Ini kalau sudah mata begini sudah kemasukan roh jahat. Sudah kemasukan roh jahat kalau sudah gambar ini. Ya. Sudah begitu muka, matanya begitu, pasti sudah kemasukan roh jahat. Lanjut. Ini tato, pesikau. Ya, nanti lihat dia di Google. Seperti ini. Ya. Menguji kebolehan mereka di hadapan manusia. Seharusnya apa? Enggak terjadi seperti ini. Kalau dia tahu bahwa fungsi hidupnya itu, fungsi tubuhnya itu, dia tidak mau melakukan hal itu. Ini hanya menguji kebolehan. Dia tahu bahwanya itu seperti dia tidak ada lagi apa itu lebih hebat daripada, padahal masih ada juga yang lebih hebat. Kata mereka bahwa begini, ada langit di atas langit, ada langit di atas langit. Artinya apa? Bahwa apa itu? Ada hebat, ada orang hebat, ada juga yang lebih hebat. Ya. Jadi begitulah orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang apa itu sebenarnya yang mengatakan bahwa sudah sampai kepada puncak yang ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi kalau sudah begini, saudara bahwa apa? Lalu saya tanya bahwa apa? Apakah mereka itu yang keluarga yang tatung itu apakah bagaimana kehidupan mereka? Gitu-gitulah makan bagaimana? Makan apa adanya gitu. Kan susah kalau susah. Rezeki orang Melayu bilang menjauh. Hanya kadang-kadang pada waktu ada pertunjukan, tapi dibayar saya nggak tahu, mungkin dibayar 5 juta atau berapa saya kurang. Nah kata mereka tidak ada. Jadi hanya apa itu menguji kebolehan saja. Dan juga di kampung kami juga ada orang-orang kayak gitu. Hidup mereka sangat susah, makan pun susah, minta uang pun tidak kembalikan, sangat sulit. Jadi bagi gereja, bagi jemaat, saya rindu bahwa jemaat kita jangan lakukan hal
Menonton tidak usah, nggak ada gunanya. Tahu kalau saudara menonton, kan? Wah hebat orang ini. Oke lah, nonton aja di televisi lah. Kalau ada pertunjukan gitu. Tapi janganlah apa itu pergi ke lapangan sana, karena apa itu sudah dikuasai oleh roh setan di sana. Lingkungannya dilingkupi dengan roh setan. Kalau saudara tidak kuat, saudara kena suka roh jahat juga. Kemarin suka roh jahat. Di kampung kami saudara, ya, di kampung kami, gini. Kalau ada perempuan, ada orang ini, perempuan, ada satu yang gila, ada satu yang gila. Nanti ya dipasang lagi, bukannya satu ini menjadi dua, bukannya dua lagi menjadi empat, bukannya jadi empat menjadi 10, menjadi 20. Wah, orang-orang perempuan semua menjadi gila. Iya. Ini apa tuh? Kapan dipasang ini? Ya, biasanya kapan dipasang? Pada waktu pernikahan. Dia itu di kampung. Model-model kayak gini. Ini macam-macam apa itu pasar roh jahat. Jadi kita harus hati-hati. Pokoknya kita jangan apa? Jangan angkat jempol bagi mereka. Ini mereka. Hanya nama Tuhan saja kita tinggikan. Nama Tuhan Yesus sudah ditinggikan. Nama Yesus sudah diakukan. Jangan kita apa itu kata itu itu bagus orang itu. Ya, lanjut. Sampai hari ini masih terus berperang yang baik dan yang jahat. Yang baik dan yang jahat. Sampai hari ini masih terus berperang yang baik dan yang jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat dalam satu rumah tangga kita, ya, istri ibadah, suami tidak ibadah, ya kan? Nah, itu sudah berlawanan. Apa saja kita omong tidak nyambung, tidak nyambung. Tapi puji Tuhan, kalian pun masih apa namanya, masih kokoh sampai sekarang, masih kuat. Kalau kalian sampai detik ini masih kokoh, masih kuat di dalam iman, masih berdiri di atas iman saudara, kita bersyukur. Tetapi jangan hanya sampai di situ. Bagaimana caranya? Entah salah satu dari keluarga itu harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Jangan semua apa itu masuk ke neraka. Harus kita salah satu. Kalau kita sudah habis sudah habis kamus kita untuk bicara kepada mereka untuk melakukan ini, melakukan itu, tetapi tetap memilih mereka, tidak memilih Yesus, tetapi memilih si jahat. Tak boleh buatlah. Tetapi paling tidak satu orang harus ada orang bersusun di dalam Tuhan. Bersusun di dalam. Saya ingat istri saya waktu menikah, satu orang pun keluarganya belum menentu. Belum, satu orang belum menentu. Waktu menikah, saya bilang bahwa saya ada membantu. Saya bilang kepada keluarga, saya ada membantu. Dan saya bertanggung jawab. Apakah kamu bertanggung jawab kepada apa itu adik kakak saya? Saya bertanggung jawab. Dan ketika kami apa itu sudah menikah sesuatu yang terus berdoakan keluarga istri. Yang pertama, pada waktu itu adiknya pergi ke sini, ke Tajuk Harapan ini, pergi ke Tajuk Harapan dengan mama. Pada waktu kita memuji-muji Tuhan, ternyata dia menetes air mata adiknya. Dia belum pernah ada. Dia baru datang ke Tajuk Harapan ini.
Tapi harapannya gak kecil ini. Kembali ke Singapura. Dia ngomong, saya pergi ibadah. Saya pergi ibadah. Dia bertobat, dia baptis. Dan terjadi apa? Anak perempuannya satu lagi terjadi juga. Anak perempuannya satu lagi terjadi. Ada 2 mereka, ada 3 mereka itu terjadi menjadi orang Kristen. Orang Kristen. Kemudian apa lagi? Pada waktu bapak mertua saya, dia kan tidak suka orang Kristen, tidak suka. Tetapi pada waktu dia menderita sakit, saya tidak tahu penyakit apa, sampai kulit ini jatuh, sampai seperti apa. Pokoknya dicubit begini jatuh. Saya tidak tahu apa penyakit apa. Lalu dia bilang bahwa ke anaknya, bagaimana supaya saya bisa diselamatkan. Wah, ini kesempatan. Dia bilang, oh, kamu harus panggil Yesus. Kamu harus panggil Yesus. Dan ketika dia memanggil Yesus, saudara, bahwa pada saat itu kami keluar dari rumah sakit. Saya bilang apa itu? Ikuti apa yang saya ucapkan sekarang. Ikuti apa yang saya ucapkan sekarang. Dia ikuti. Bapak mertua saya ikuti. Saya bawakan Yesus. Tetapi karena anak-anaknya, anak laki-lakinya, dia buat lagi macam-macam. Tetapi anaknya yang di Pontianak ini, dia minta kepada pembantunya, ingatkan kepada bapak saya, ingatkan kepada bapak saya. Jadi ketika dia mau mati, saudara, dia memanggil Yesus. Itulah sebabnya bahwa setelah memanggil Yesus, maka acara penguburannya dari gereja. Begitu juga ketika mama mertua kami juga meninggal. Juga dia memanggil Yesus. Pada waktu itu, saudara, kami sudah minta kepada adik perempuan saya, adik perempuan istri saya, supaya baptis mama ini sewaktu dia sehat-sehat. Tetapi tidak dilakukan begitu. Tetapi dia pada waktu sudah sakit sekarat, akhirnya istri saya dia bilang, bisakah saya baptis? Saya bilang, lakukan saja, baptis dia. Saya bilang apa itu? Bagaimana mau baptis dia? Karena itu sudah melekat punggung dia itu di kasur. Saya bilang apa itu? Lakukan aja di kepala aja. Baptis di kepala aja. Ya, baptis di kepala. Tidak lama kemudian, 2 hari meninggal. Saudara dikasih dalam nama Yesus, bahwa inilah pengaruh roh jahat. Begitu pengaruh roh jahat di dalam kehidupan untuk supaya kita tidak percaya Yesus. Ya, supaya kita tidak mau percaya Yesus, tetapi kita mau percaya yang lain. Mau percaya kepada yang lain. Saya bersyukur bahwa kita yang pada malam ini datang di sini untuk mempercayai Yesus. Amin. Kita harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Ya, Raja di dalam hidup kita. Markus pasal 5 ayat 2 dan 4. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun yang sanggup memikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Ini kerasukan roh jahat ini.
Sudah gila, ya, sudah gila. Sudah gila. Dan ketika Yesus datang di situ, dia menemui Yesus itu. Ya, menemui Yesus. Jadi saudara-saudara bahwa walaupun sudah dikuasai si jahat ini ya, sudah dirasuk hidup orang ini, tetapi ada juga itu masih ada juga hati manusia itu mau menemui Yesus untuk melepaskan dia dari kuasa roh jahat. Kita melihat di dalam kita melihat di bawah Markus pasal 5 ayat 5. Siang dan malam dia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit pun sambil berteriak-teriak. Dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah. Nah, kita tahu tadi bahwa orang ini sudah gila kan? Tetapi kenapa dia menyembah Yesus? Kenapa dia menyembah Yesus? Kenapa dia menyembah Yesus? Mengapa dia menyembah Yesus? Atau mengapa dia menyembah Yesus? Satu, karena juga bahwa iblis atau setan, dia mengenal bahwa Yesus itu anak Allah. Karena dia anak Allah, dia harus disembah. Karena hanya anak Allah, dia harus dipuji. Dipuji, disembah. Makanya tadi saya katakan bahwa kuasa si jahat itu tidak mampan kalau saudara sudah menyembah Yesus, memuji Yesus, memuliakan Yesus. Maka saudara-saudara bahwa ada budaya di rumah kami. 4:30 itu harus bangun. 4:30 itu harus bangun. Supaya berdoa. Menyerahkan diri kita di tangan Tuhan. Karena kita tidak tahu satu hari itu apa yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus terlebih dahulu kita berdoa. Memuji Tuhan, membaca firman Allah, dan berdoa untuk jemaat. Jadi Tuhan berkati. Dan banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Seperti besok, banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa kadang-kadang kita tidak kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, kita tidak tahu, kita tidak khawatir, sebab Tuhan yang memimpin hidup kita. Saya bersyukur saudara pada sore hari ini juga bahwa anak saya sudah selesai tesisnya, sudah dimasukkan. Dan saya bersyukur supaya karena tanggal 28 nanti kami akan pergi ke sana. Ya supaya tanggal 28 November nanti akan di wisuda dia. Tetapi kalau itu tidak menyelesaikan semua rangkaian perkuliahan ini, nggak bisa loh. Ya nggak bisa. Ya, tapi puji Tuhan dia sudah dimasukkan nanti dikirim melalui email. Sangat luar biasa. Markus pasal 5 dan 7 dan 9. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah. Nah, kan dia sudah tahu anak Allah. Kan dia tahu kan bahwa anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, hai kau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak.
Satu orang manusia, banyak roh jahat masuk ke dalam. Wah. Berapa roh jahat? Banyak. Banyak sekali. Kira-kira berapa? 2.000 kali om. Kira-kira berapa roh jahat? Ikut babinya. Kalau Bapak itu bayangkan, kalau Bapak itu satu manusia dihinggapi roh setan, mungkin apa itu kalau dia masuk di apa itu rumah doa ini begini bisa roboh. Bisa roboh. Kenapa? Bayangkan 2.000 roh jahat. 2.000 roh jahat. Makanya saya bilang kepada kawan itu tadi, Mary, tidak apa itu separah orang yang gila itu 2.000 orang jahat, 2.000 roh jahatnya tadi apa itu sehebat itu apa itu orang yang apa itu tadi yang pakai apa itu tatung yang apa itu yang mengancam kamu, aku bunuh kamu, aku bunuh kamu. Tidak seapa itu sehebat orang ini. Tetapi dia tersyukur bawa kaki Yesus. Turunlah kepada Allah, lawan iblis, maka ia lari. Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Salah satu caranya tunduk kepada Allah, kita harus menghargai firman Allah, menghormati firman Allah, mengucapkan firman Allah. Ucapkan firman Allah tiap-tiap hari. Sesuatu akan terjadi dalam hidup saudara. Ada orang yang telah mencobanya, ada orang telah mengujinya. Pada waktu kami pada tahun 2021 ada seorang yang menguji. Dia mereka menceritakan kepada kami waktu apa itu. Saya udah menghafal om apa itu Tuhan dalam akan kekurangan. Tiap-tiap saya pergi ke sekolah, saya menghafal itu, saya ucapkan. Dan sesuatu akan terjadi di sekolah saya. Walaupun orang itu tidak ada di sini sekarang. Sampai dia ada di jabatan agak lebih baik sekarang. Bagaimana setelah diusir roh jahatnya? Markus pasal 5:10-12. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Keluar dari daerah itu adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi, biarkan kami memasukinya. Nah, saudara kita lihat ya. 2.000 ekor babi itu salah satu perusahaan besar, dan saya pikir bahwa apa itu ada juga karyawan. Ketika apa itu melakukan apa itu karyawannya saudara, pada waktu hancur perusahaan ini, lalu karyawannya apa? Mau makan apa? Tapi bagi Yesus tidak peduli. Yang penting orang gila ini harus diselamatkan. Ya. Begitu penting orang gila ini daripada apa itu orang karyawan itu tadi. Kalau kita pikir-pikir secara manusia, pasti ada karyawan yang bekerja untuk apa itu mengurus babi-babi. Tapi saudara, hanya satu orang gila harus bayar 2.000 ekor untuk menyelamatkan satu jiwa. Jadi saudara jangan bermain-main, satu orang jiwa dimenangkan itu harganya apa? 2.000 babi. Itu perbandingan.
Itu perbandingan. Dan Alkitab katakan satu jiwa dimenangkan beribu-ribu atau berapa? Berlaksana. Coba lihat dulu Alkitab. Beribu-ribu atau berlaksa-laksa? Gimana? Beribu-ribu atau berlaksa-laksa? Beribu-ribu. Betul? Coba baca ayatnya. Diri baca. Sudah dapat? Oh belum. Dina? Siapa sudah dapat? Saya tidak bisa buka lagi karena sudah. Lukas ya. Hah? Siapa sudah dapat baca? Berapa ribu? Ketika dia beribu-ribu, nanti muncul ya. Ada sudah dapat? Belum. Ini penting ini, karena perbandingannya. Kita melihat perbandingannya. Lukas pasal 15 ayat 10. Lukas pasal 15 ayat 10. Lukas pasal 15 ayat 10. Perhatikan. Lukas pasal 15 ayat 10. Ya, oke. Betul ya? Aku berkata kepadamu, demikian juga aku ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang, nggak ada beribu-ribunya, nggak ada sih Om. Hah? Satu orang berdosa yang bertobat, nggak ada beribu-ribunya sih Om. Berlaksa-laksa. Ada laksa-laksa? Coba baca tadi. Hah? Gimana? Sudah. Yang ada berlaksa-laksa ya. Hah? Daniel 7 ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibuka karena tidak. Dan itu ya. Bukan. Satu orang diselamatkan, beribu-ribu malaikat Tuhan bersorak-sorai. Satu jiwa. Tapi Lama kalian dapat nih. Biasanya kalian dapat cepat dapat biasanya. Rupanya apa itu? Sudah menemukan suatu peristiwa pada malam ini. Perbandingannya satu orang gila 2000 ekor babi harus dilenyapkan. Satu jiwa, arti itu apa itu? Yang di surga satu jiwa dimenangkan. Nah, itu supaya pasar.
penginjilan ini. Tidak ada ya? Aku berkata kepadamu, Lukas pasal 15 ayat 10 itu sudah dilihat tadi ya. Itu ya kamu. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Oh, tidak disebut memang itu beribu-ribu, tapi ada sukacita. Ada sukacita. Sukacita ini sangat penting. Sukacita itu sangat penting. Karena kita melihat bahwa orang gila ini bertobat, ada sukacita. Tapi ada 99 orang benar itu sih Om. Hah? Di Lukas pasal 15 ayat 7 itu. Coba baca. Baca. Sebab aku berkata kepadamu, demikianlah akan lebih besar sukacita di dalam sorga karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya. Baik. Ya, tapi ada sukacita ini. Ada sukacita. Ada sukacita. Mengapa kita tidak bersukacita? Karena tidak memenangkan orang. Satu jiwa memenangkan bersukacita di dalam hidup kita, penuh sukacita. Oke, nanti kita salah satu kita harus temukan di mana apakah ada beribu-ribu atau berlaksa-laksa. Harus kita di mana nanti kita harus ada apa? Hah? Apa? Bersorak-sorak. Ya. Kalau menurut artikel ada yang Oke. dari universitas dia menghargai seorang itu, dia penginjil menghargai seseorang satu jiwa itu $504. $504. Satu jiwa. $504 itu berapa itu harganya sekarang? $1? 15.000 lebih. $500 berapa? Satu. $504. $504 kali apa? 500. Ya, itu ada di pukul rata aja 15 berapa? 7.560. 7.000. 7 juta ya? 7 juta. Kan 500. Iya 7 juta lah, 7 juta. 7 juta. 500. Ini luar biasa. Satu jiwa 7 juta. Bayar 7 juta. Ya. Tuhan Yesus mengizinkan. Markus pasal 5, 13 dan 14, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu kedua roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu kira-kira 2.000 jumlahnya itu. Terjun di tepi jurang
ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. Melihat apa yang terjadi. Tuhan Yesus mengizinkan. Tuhan Yesus mengizinkan. Kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkan juga tidak terjadi. Tapi Tuhan Yesus mengizinkan. Mengapa Dia mengizinkan? Mengapa Dia mengizinkan? Mengapa Dia mengizinkan? Kira-kira adik mengapa mengizinkan? Tuhan Yesus mengizinkan. Kalau misalnya begini, kalau misalnya apa itu? Aku tidak mengizinkan kamu di babi itu. Aku mengizinkan kamu pergi ke hutan sana. Pasti juga terjadi seperti itu. Siapa yang membantah? Ya, siapa yang membantah? Karena apa itu? Pangeran yang ngomong. Jangan apa itu masuk ke babi itu, tetapi pergilah kamu ke babi apa itu, ke hutan sana. Enggak ada yang bantah. Tetapi supaya kita tahu juga bahwa babi ini orang Israel mereka tidak suka babi. Mereka tidak suka babi. Babi itu tidak mereka suka. Orang Indonesia aja yang paling suka. Itu kalau nggak babi nggak ada. Apalagi orang Cina. Wah, itu kalau ada makan kalau nggak ada babi itu nggak mantap, nggak mantap. Ya ibu dunia, kalau nggak ada babi apa itu nggak mantap kan? Ya. Karena menurut apa itu orang apa itu, kalau orang Israel yang pegang Taurat itu babi itu kan haram. Orang Indonesia bukan haram. Menyenangkan. Orang Kristen, wah itu menyenangkan. Coba kalau pergi ke Nias ini, orang apa itu pernikahan, tanya, ada yang babi nggak? Ada, hanya ayam aja, Pak. Berapa bagus? Karena memang babi ini, rasa babi ini memang lain. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi di atas dan orang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Mengapa mereka itu Yesus apa itu harus meninggalkan tempat itu? Karena sudah hancur apa itu usahakan. Gara-gara kamu. Ya kira-kira begitu, kira-kira begitu. Ya. Gara-gara Yesus hancur usaha kamu. Jadi harus tinggalkan daerah Gerasa. Bagi Yesus tidak apa-apa. Ya keluar, pergi, ya tinggalkan. Tidak ada masalah. Sekiranya, pikir saya, sekiranya mereka apa itu menahan Yesus apa itu beberapa saat seperti dia apa itu di situ, mungkin bukan hanya satu mujizat dia lakukan. Amin. Mungkin bukan hanya satu mujizat dia lakukan, pasti ada mujizat yang lain. Tetapi hanya satu dia lakukan mujizat kepada orang gila. Markus 5 ayat 14-19. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenakan menyertainya. Yesus tidak memperkenakan, tetapi dia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu,
Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kau perbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia mengasihani engkau. Saudara, bahwa apa itu tidak lama diajar orang gila ini ternyata. Orang gila ini jauh lebih pandai orang yang sudah masuk sekolah Alkitab teologi. Ya. Makanya saudara-saudara, bahwa apa itu? Kalau Tuhan melakukan mukjizat itu pasti itu sudah tepat orang. Ya, sudah tepat orang. Dan setelah itu Tuhan Yesus ngomong itu kepada dia, kamu pulanglah, jangan ikutan, tapi pulanglah ke kampungmu dan pulanglah ke rumahmu dan beritahukan kepada mereka apa yang Tuhan lakukan di atas itu. Kalau kita saudara, saya belum sekolah Alkitab, belum saya diajar, bagaimana saya bersaksi? Ya. Padahal kita hidup ini hidup menjalani mukjizat. Iya kan? Tiap hari kita menjalani mukjizat. Amin. Amin. Tapi dalam hidup kita tiap hari kita menjalani mukjizat, berjalan dengan mukjizat. Oke, lanjut lagi. Orang yang telah bebas itu mulailah bersaksi. Orang itu pun pergi dan mulailah memberitakan daerah Dekapolis segala yang telah dibuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Karena orang itu tadinya orang gila, dia sudah waras sekarang. Lanjut. Roh jahat. Menurut Alkitab, roh jahat dapat menggoda dan mempengaruhi orang Kristen. Menggoda. Sangat menggoda. Hati-hati mahasiswa-mahasiswa, sangat menggoda. Banyak laki-laki tampan-tampan di kota Pontianak ini, ya kan? Tampan-tampan. Begitu juga laki-laki. Hati-hati juga laki-laki. Banyak juga perempuan-perempuan yang juga yang cantik-cantik di kota Pontianak ini, di tempat perkuliahan. Saudara bisa tidak selesai, lalu sudah jatuh di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Menggoda, sangat menggoda. Roh jahat itu dapat menggoda, mempengaruhi orang Kristen. Dapat menggoda. Roh jahat adalah dorongan batin, mendorong orang untuk menjauh dari iman, menjauhkan kita dari iman, menjauhkan kita dari harapan kita, menjauhkan kita dari kasih kita, menjauhkan kita dari cara-cara Tuhan dalam hidup. Roh jahat juga dapat membawa orang yang berada di bawah pengaruh yang mengalami desolasi. Apa itu desolasi tadi? Desolasi. Apa itu desolasi? Desolasi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan iman, harapan, dan kasih serta jauh dari Tuhan. Kondisi ini juga ditandai dengan perasaan gelisah, tertekan, bosan, loyo, takut, khawatir, dan tertutup. Ya, itu yang namanya desolasi. Hati-hati dengan apa itu, kalau sudah sudah tertutup, sudah tidak membuka diri kepada Tuhan. Hati-hati. Kata apa itu Pak Jokowi, hati-hati. Desolasi. Menurut 1 Samuel pasal 16, 14 dan 23, Allah bukan sumber roh jahat, saudara. Tetapi Allah menggunakan roh jahat. Untuk apa? Menjalankan rencananya dan menghukum orang melawan kehendak. Menghukum orang melawan kehendak. Kan jangan berjalan. Oleh sebab itu saudara, jangan bermain-main dengan kuasa setan. Kalau sudah mempercayai Yesus, hanya Yesus saja. Ya.
Mempercayai Yesus saja. Kalau pergi ke kuburan, ini kan apa Pontianak ini apa itu sangat apa itu kental sekali pergi ke kuburan. Bulan April, apalagi bulan Agustus, dua kali. Bulan April, bulan Agustus, untuk membangkitkan kuasa-kuasa roh jahat. Kita kadang-kadang kita memuji Tuhan pun iya. Suasananya itu kadang-kadang. Jadi saudara apa itu boleh saudara pergi, tetapi jangan bakar hiu. Jangan bakar hiu. Jauh-jauh lah dikit-dikit. Kalau hanya mengikuti kan apa itu ikut apa itu keluarga ikut. Jangan bakar hiu. Kalau bakar hiu saudara berarti apa itu sudah menyembah hantu. Belum lagi ngomong, oh ini apa itu makanan apa itu yang dibawa si Dede. Ini bawa apa itu makanan dibawa si Abang dari Jakarta. Ini dibawa Abang apa itu paman dari Taiwan. Ini apa dibawa apa itu ini sudah dikasih makan. Itu udah makan lagi. Lebih baik kasih kita apa itu kita doakan apa itu berarti apa setelah didoakan kamu apa itu dapat berkat. Amin. Iya. Untuk apa dibawa-bawa? Ya saudara. Kalau membersihkan rumput, hari apa itu kan pada siang-siang hari lah itu, bukan malam-malam jam 2, jam 3, jam 4 malam. Menurut ajaran Kristen, seorang Kristen memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Dia merupakan pribadi Tuhan dan penolong umat beriman. Jadi Roh Kudus ada dalam diri. Roh Kudus ada dalam diri. Mari kita katakan, Roh Kudus ada di dalam hidup saya. 1, 2, 3. Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Roh Kudus memimpin saya. Roh Kudus memimpin saya. Roh Kudus menguasai hidup saya. Roh Kudus menguasai hidup saya. Roh Kudus mengajar saya. Roh Kudus mengajar saya. Roh Kudus mendampingi saya. Roh Kudus mendampingi saya. Jadi lengkap. Roh Kudus mendampingi saya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita beri bersama-sama. Kepada wajahmu bersuruh pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan kau angkat darimu. Pegang kepada wajahmu. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tangan
Mungkin saudara ada yang perlu dibantu di dalam doa pada malam ini. Mungkin saudara ada hal-hal yang saudara dibebaskan, dilepaskan di dalam jiwa saudara. Ada enggak? Dan kalau tidak ada, kita berdoa. Haleluya Yesus. Terpuji. Syukur atas kasih saudara. Syukur atas syukur. Nanti saya minta Bibi akan berdoa untuk kita berdua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Amin. Sehingga tidak ada satu pun kuasa-kuasa gelap yang sanggup Tuhan untuk menguasai kami. Tapi kami percaya hanya Yesus, hanya Roh Kudus yang menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi lebih heran Tuhan. Ada urapan Tuhan luar biasa yang menyatakan dan kami sedang jemaat di tempat ini biar kami senantiasa memperoleh kekenyangan secara rohani ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Silakan kemudian kita akan memberikan kesempatan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan, amin. Banyaknya pengaruh roh jahat dalam hidup kita. Banyak hal yang jahat akan terjadi dalam hidup kita. Karena roh jahat selalu menginginkan timbal balik dari apa yang mereka udah lakukan sama kita itu. Roh jahat juga ingin kita melakukan sesuatu kepadanya. Entah apa yang harus kita serahkan, timbal apa yang harus kita kasih kepada mereka. Jadi sekarang mulailah kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak ada tumbal, minta tumbal gak ada. Karena kalau ke roh jahat akan ada yang mati untuk hal itu. Karena saya bersyukur malam hari ini saya diberkati. Saya juga pernah jadi tumbal untuk roh jahat. Abang pertama sama kakak ketiga itu meninggal karena orang tua saya memiliki jimat dulu. Jadi saya merasakan hari ini saya tetap harus dekat sama Tuhan. Dan itu udah nggak ada lagi. Keluarga kami semua udah dekat sama Tuhan. Saya sangat bersyukur. Saya bisa bawa keluarga dekat sama Tuhan. Dari saya sekolah minggu, keluarga saya belum mau sekolah ke gereja dulu. Jadi dari saya dulu. Tuhan memulihkan kita semua, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberi persembahan kita. Mari kita memberi dengan hati yang penuh sukacita. Untuk yang bertugas, saya persilakan. Bapa di surga, yang nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini atas kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa datang beribadah, memuji, memuliakan Engkau dan mendengar seluruh firman-Mu Tuhan. Engkau akan mengambil alih dari setiap kehidupan kami Tuhan, daripada kami yang percaya Tuhan, biar Engkau menuntun setiap hidup kami Bapa, dan biar kami memberikan terbaik Tuhan bagi pekerjaan-Mu Bapa. Beri kami roh sukacita dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap pekerjaan usaha kami Bapa, studi kami, keluarga kami di dalam nama Yesus terutama Tuhan untuk pelayanan kami Bapa. Puji Engkau Tuhan di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seiringnya kata persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan. Aku bersuka citamu
Mari saudara kita akan mengakhiri pada kita berdiri bersama-sama. Nanti saya minta ada yang akan berdoa untuk kita supaya kita Tuhan tolong kita, berkati kita untuk kita mau pulang, supaya Allah menyertai kehidupan kita sampai ke rumah kita dengan keselamatan dan Allah. Dan ketika besok juga kita mulai beraktivitas, Allah juga menyertai kita dan menolong kita, sehingga kita pada minggu depan kita bertemu di sini dengan ada sukacita ya daripada Allah menyertai kita juga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memilih kami Bapa untuk boleh datang untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh mengikutinya dengan baiknya Bapa. Dan sebentar lagi kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau terus menjaga kami Bapa. Engkau terus menyertai anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Engkau berkati juga untuk anak-anak-Mu Tuhan, ketika mereka mengendarai kendaraan, Engkau terus memberkati mereka. Dan juga anak-anak-Mu yang tinggal di rumah ibadah-Mu, Engkau juga terus memberkati Tuhan. Dan juga kami mau menyerahkan Tuhan, haleluya, untuk kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan selama 1 minggu ke depan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Setiap aktivitas kami Tuhan, baik anak-anak-Mu yang bekerja, Engkau memberkati, yang masih berkuliah, Engkau juga memberkati anak-anak sekolah, baik SD, SMP, SMA, Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Beri yang terbaik Tuhan. Dan juga Bapa, biarlah Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami percaya ketika Yesus ada di dalam kami Tuhan, kami memperoleh kedamaian, kami memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama-sama Engkau Tuhan. Dan juga Bapa, minggu depan biarlah kami juga boleh kembali lagi Tuhan untuk beribadah Tuhan, boleh bertemu satu dengan yang lainnya Tuhan, melihat satu dengan yang lainnya dalam Amin, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di mana saja mereka berada pada malam ini. Amin. Bapa surgawi, baik yang ada di pulau-pulau, haleluya, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan juga di luar negeri, Tuhan Yesus, Tuhan tolong Amin. Dalam nama Yesus. Urapi berkati mereka, kejauhkan mereka dari segala pikiran-pikiran jahat. Tetapi biarlah mereka Tuhan Yesus, haleluya, senang memuji Tuhan, senang beribadah kepada Allah, senang bersyukur kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surga dan puji Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus seperti Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang telah ditentukan bagi semua orang yang dikuduskannya. Amin. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu.